Oke, selamat datang di X Dinner semuanya. Ya, begitulah sepi banget. Nanti ada edit suara. Ya, nanti ada suara-suara gitu. Tapi nggak apa-apa. Biasanya kan kalau ngobrol berdua tuh biasanya lebih intim. Oh ya, siap. Bisa lebih kemana-mana, bisa Deep deep talk gitulah. Apalagi kan malam nih. Malam tuh kan biasanya deep talk. Kita Valentine loh. Najis banget berdua. Oke. Ya, jadi di saat kita syuting sekarang itu tanggal 14 Februari. Menyedihkan. Iya, ngebahasnya apa? Startup. Cocok banget nih ngebahas startup kan. Jadi kita sekarang sudah bersama siapa nih? Ares di sini adalah salah satu founder. Itu bisa dibilang startup berarti kan ya? Bisa. Sekarang bisa. Keren. Startup namanya apa? Tamansiswa.com. Taman Siswa. Jadi sebelum kita ngomongin si Taman Siswa lebih dalam lagi, kita mau ngobrol-ngobrol sama si Ares ini tapi lebih kayak personal, lebih profil. Siap. Jadi sebenarnya si Taman Siswa ini sudah berdiri sejak SMA tadi ya. Awal mula gua mulai terjangkit idea pendidikan itu dari SMA. Dari SMA. Berarti lu SMA tuh udah punya keresahan kayak gitu ya? Gara-gara gue SMA mungkin di SMA yang gue nggak tahu sih orang ininya gimana ya, stereotipnya gimana ya, lihat MHT itu. Kayak pinter-pinter deh. Kayaknya ya, gue cuma kayak outlier, gue kayak enggak, pinter-pinter tetap. Outlier juga tetap pinter sebenarnya. Cuma gue ngeliat timpang aja sih. Di satu sisi anak MHT itu semua belajar kan, sampai gila lah. Iya. Pada belajar. Tapi di sisi lain di daerah sana Bang Bapus tuh kayak ya udah anak-anaknya ketinggalan gitu. Syukur-syukur bisa jadi ibaratnya cleaning service di mana atau jadi bisa SMK gitu, bisa SMA tuh udah syukur-syukur banget. Oke. Gitu, dan gue mikir gimana caranya kita menjembatani gap ini nih. Gitu ya, gue akhirnya bikin program anak MHT ngajarin anak-anak SD SMP di sana gratis. Oke. Gitu, dengan niat ya lu give back lah, lu udah dikasih fasilitas sama pemerintah, lu nggak give back sih. Udah sih dari sana demand-nya ternyata banyak. Dan lu bikin itu sendiri atau sama tim? Awalnya sendiri gue cuma karena asrama kan di SMA gue itu gue cuma ngajarin 2 bocah anak-anaknya cleaning service lah, 2 anak doang gue ajarin di masjid habis sholat isya. Yaudah, terus lama-lama pada ngeliatin ini ngapain nih Ares gitu kan. Yaudah lama-lama orang-orang kayak bantu mau jadi pengajar, terus si anak-anak ini ngajak tetangga-tetangganya. Gitu. Dan lu masih sendiri tuh ya? Waktu itu lama-lama ya yang ngajar juga makin banyak. Oke. Gitu. Dan since then gue mikir kayak idea bahwa setiap elemen masyarakat kayak siswa mahasiswa itu sebenarnya punya tanggung jawab, punya power juga sebetulnya buat ngerubah pendidikan. Nah, dari itu tuh gue kayak mikir gimana caranya gitu. Hingga singkat cerita, agent of change. Aduh, ketemu lagi tuh kata-kata. Iron Store. Iron Store. Itu yang bikin siapa sih? Gue kayak cringe banget. Yeah. Tapi ya kan katanya kalau masa-masa kuliah kan mindset lu bener-bener dibentuk gitu kan. Iya. Tapi ini masih SMA ya, gokil juga ya. Makanya gue agak ngesok kayaknya ya pas jadi maba pertama kali. Kayaknya kayak ini orang-orang pada mikirin apa sih gitu, kayak mikirin ya udah gimana caranya lulus. Tapi kalau yang lu omongin barusan sih lebih kayak keresahan lu pribadi ya, atau lu punya panutan ketika ada orang bisa ngajar terus ini bisa gitu, atau keresahan lu pribadi bener-bener? Mungkin lebih ke pribadi kali ya, karena gue di satu sisi di SMA itu adalah momen dimana gue merasa pinter aja nggak cukup karena teman-teman gue lebih pinter. Jadi gue kayak gue bisa lakukan beda ya gitu. Terus akhirnya nemu kayaknya gue suka di organisasi, terus akhirnya nemu kayak kayaknya yang gue bisa ada dampak sosialnya juga ini nih gitu. Jadi akhirnya gue turns out ini jadi ikigai gue, atau nggak istilah ikigai. Lo waktu SMA udah ketemu ikigai? Gue tau ikigai itu 2017 pas gue ikut akselerator startup itu yang tadi gue bilang. Ntar kita bakal bahas. Ya, cuma intinya gue nemu istilah ikigai di sana. Cuma pas SMA ya pengen punya legacy aja sih. Legacy, gue setuju. Soalnya bahkan gue sampai sekarang gue juga gak tahu sih orang yang bisa menemukan ikigai itu kayaknya umur 30-40 gak sih? Belum tentu ya? Belum tentu, ada yang dari kecil, ada yang udah tua pun bahkan gak nemu.
Jadi menurut Iya. gue kayak ikigai itu privilege sih. Privilege banget lu punya Oke. ikigai itu kayak nggak semua orang aware, nggak semua orang bisa menemukan. Soalnya hampir sebagian besar itu ada keberuntungannya juga kan. Kayak Ya. alhamdulillah lu dapat ini, alhamdulillah lu dapat ini, jadi kayak dimudahkan dapat ikigai. Sebenarnya lebih ke ada harga yang harus dibayar. Yang mana nanti kita mungkin akan bahas nanti ya. Oke. Cuma Oke. harga yang saat itu gue bayar pas SMA adalah ya diomongin kayak ini orang nggak mungkin ide lu itu nggak mungkin, itu udah ada biasa lah. Oh, Gitu. Jadi kayak iya. being told that you cannot do what you want itu udah jadi kayak harga yang harus dibayar sih. Perasaan gak enak itu harga yang harus gua bayar. Oke. Lanjut, itu apa? Itu komunitas apa organisasi jatuhnya? Dulu komunitas masih Komunitas. kayak ya udah kita idealis aja lah bikin komunitas gerakan apa. Oke, terus habis itu lanjut. Dan ya akhirnya masuk kuliah nih, singkat cerita kuliah. masuk kuliah. Yang mana gue juga nggak ngerti gue mau kuliah apa enggak gitu kan. Gue kayak ya udahlah yang penting orang tua gue diem dulu deh gitu. Iya, Jadi iya, gue iya. masuk ke kampus gitu dan alhamdulillah dapat di UI. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Ya tapi di kampus pun gue jadi momen pertama kali masuk UI itu momen dimana jati diri gue bercabang banget gitu. Pas SMA gue dulu ketua OSIS, terus gue bikin yang taman siswa tadi. Habis itu gue juga kayak ada bawa-bawaan lah kayak ini anak MHT pinter dong berarti. Ya, Gitu oke, kan. oke. Ada kayak bawaan gitu tuh gue kayak tidak semua anak MHT seperti Iya, itu iya. gitu. Ya udah pas SMA pas maba gue coba jalanin tiga-tiganya. Yaitu Gitu. Organisasi terus taman siswa gue tetap lanjutin. Sama ya nyoba-nyoba ada lomba-lomba. Waktu itu ada lomba maba tuh mahasiswa berprestasi lah. Oke. Gitu tapi yang buat maba. Cuma karena angkatan 2015-nya waktu itu nggak diadain lombanya, jadi digabung sama angkatan gue gitu. Nah Dan itu lu fokus ketiganya kan? Gak mungkin lu tinggalkan salah satu kan? tiga-tiganya waktu itu masih bisa nih. Waktu itu masih bisa, Oke. masih ketolong. Masih maba lah ya. Masih ketolong lah, masih kayak ini pelajaran pernah gue lihat nih pas SMA gitu. Iya, Jadi iya. masih sombong-sombong dikit lah. Iya. Gitu. Terus gue ikut yang lomba Mapres itu, alhamdulillah menang karena di itu gue juga bawa taman siswa juga, jadi semua nyambung sebetulnya. Oh. Dan organisasi pun gara-gara dulu pas SMA gue pernah lihat ini ya Bang Faldo dulu, Oke. Faldo Maldini. Anjir, lu udah ngeliat begituan waktu SMA? Ada dulu pelatihan ketua OSIS gitu se-Indonesia, terus ada dia nih Ada gitu dia. kan. Gue kayak ini anak fisika bisa kuliah di Inggris gitu kan. Sebelum dia terjun ke politik. Gue aja tau dia 2017 apa ya? Pas lagi politik-politikan ya, kan. yang lagi kenceng-kencengnya tuh. Itu belum tuh, dia masih kayak BEM UI. Dan dulu gue juga nggak ngerti kayak ternyata lebih politik lagi ketua BEM di UI itu. Ya pokoknya gue pengen kayak dia dulu, singkat cerita. Oke. Itu role model lu deh berarti ya? Saat itu. Saat itu. Kalau saat ini kita kolega saja lah. Oke, keren. Halo Bang Ya, Faldo. ya. Rambut mirip sih. Ya lumayan ya. Gue Bang Terus, Faldo itu gue karena kayak pengen tahu sebenarnya organisasi di kampus itu seperti apa, politik kampus itu seperti apa. Pas SMA pas maba gue nekatin, gue kayak nyari nomornya, terus sempat dibalas, terus nggak dibalas lagi beberapa minggu. DM berarti dia. Gue DM istrinya akhirnya, Gila. gitu gue Kak Frina, Kak aku mau ketemu Bang Faldo bla 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 gitu. Udah akhirnya dibalas tuh sama Bang Faldo, kayaknya dikasih tau sama istrinya. Dibalas waktu itu Bang Faldo masih lagi S2 di UI juga, lanjutin ilmu politik. 2016 ini ya? 16. Oke, Terus 2016. dia jawab chat gue, terus dia bilang ketemu aja di Visip di UI. Jadi akhirnya gue ketemu sama dia maghrib, terus dia bilang sorry gue kayaknya harus balik ke rumah nih, ditungguin istri gitu kan. Jadi Bang gue ikut lo ke rumah gitu kan. Terus gue akhirnya gue di mobil tuh gue akhirnya nebeng mobil sama dia, jadi kayak gue bikin kayak podcast mobil gitu lah. Iya, Ya kan? oke. Before happening itu gue kayak Obrolannya berat banget tuh pasti. nggak sih, nanya-nanya politik aja sih. Dan dia bilang, coach dia tuh yang gue kayak ingat sampai sekarang, dia bilang nggak ada yang namanya musuh abadi di politik, adanya kepentingan abadi yang mana terbukti oleh beliau sendiri. Mau pindah-pindah manapun ya udah. Oke. Yaudah akhirnya gue di mobil, terus dia bilang saya disuruh belanja sama istri gitu. Yaudah gue nemenin dia belanja di Giant tuh di Bintaro sini. Yaudah akhirnya itu singkat cerita Awalnya sih. itu buat apa sih? Buat Kenalan dan gue kepo aja sih sebenarnya politik kampus tuh seperti apa. Oke, Gitu. terus lo minta dia buat sharing mungkin ya? Karena kan dia orang yang jalurnya tuh yang idealnya lah kayak fisika, terus ketua himpunan, ketua BEM IPA, terus ketua BEM UI. Habis itu politik sekarang Terus kan? waktu itu kuliah di Inggris, terus politik kan sekarang. Gitu.
Udah Oke, terus lu sebenarnya cuma batas buat kenalan doang lah ya. kurang lebih waktu itu buat tahu aja. Terus pas gue lagi nanya-nanya gitu, dia sempat minggir dulu pinggir jalan. Gue kira kan ini anak bacot amat, gue kira mau diturunin kan. Terus ternyata dia turun ke belakang ambil buku. Gue dikasih bukunya dia. Ini semua pertanyaan kamu ada di sini. Anjir, apa nama bukunya? Karena selama hidup kita belajar. Itu nama bukunya? Bukunya dia. Sekarang kayaknya pas dia ya buat branding politik juga sih dia sekarang. Cuma gue udah baca tuh dari 2016. Ini masuk nih 2017 nih. 2017 gue mulai fokus ke startupnya gitu. Waktu itu gue ada ikut suatu program mentorship gitu, mahal. Gue gak punya duit dan gue minjem kakak gue tuh, akhirnya gue nekatin nih karena gue pengen tahu banget. Yang mana setelah gue pikir itu agak fraud sih sebetulnya. Gue bayar sejuta tuh buat satu pertemuan. Karena kayak gue merasa sebetulnya ilmunya gue di internet tuh banyak gitu. Cuma gitu gue menganggap ya yaudah yang mahal koneksinya. Gitu. Sorry Ras, gue potong. Lu dari SMA bahkan sampai tahun 2017 itu kan udah emang fokus banget ke taman siswa kan? Ya kurang lebih gitu. Nah, gue tuh menemukan banyak banget masalah dan teman gue juga punya startup dan masalah yang paling gede tuh konsistensi. Dan lu dari SMA berapa orang? Kalau ibaratnya yang menemani lu sampai 2000? Gonta-ganti. Gue nggak bisa bilang oh ini orang stay sama gue dari awal, enggak sih. Kayak ya timnya gonta-ganti dulu, kayak mikirnya gue karena dulu OSIS jadi mikirnya yaudah semakin banyak orang semakin bagus. Ternyata kan semakin banyak orang semakin bias. Paling banyak berapa? Paling dikit berapa? Pernah dulu 100-an ya. Anjir. Jadi kayak 100 gitu dan gue mikir oh ini ajak aja semua, ajak gitu. Tim intinya berapa 20 gitu. Jadi kayak gue belum ngerti konsep lean organization tuh, kayak gak ngerti dulu. Iya. Akhirnya lu sampai 100 itu. Even until now gue kayak gonta-ganti dan ya alhamdulillah sekarang udah nemu yang loyal tuh udah lebih banyak sih. Nah, nyambung yang ke 2017 tadi, setelah lu udah belajar banyak sama si Bang Faldo tadi. Apakah di tahun itu lu sebenarnya udah kayak wah gue nggak bisa lepas nih, gue harus ya lurus terus, nggak boleh berhenti karena menurut gue ini udah gede. Apakah udah di tahun itu belum? Bahkan ada aja tuh belum, gue nggak bisa katakan gede, ada aja tuh belum gitu. Ada sih kayaknya. Ada aja, cuma kayak seperti orang idealis yang baru pada umumnya ya. Lu nggak bisa ngukur metrik kesuksesannya saat itu. Gitu. Apakah jumlah murid yang kita tampung atau yang kita tolong atau programnya atau revenue atau apa, kan kita nggak tahu dulu, nggak punya metriknya. Terus jadi ya udah masih kayak bingung, masih cari jati diri sebenarnya. Kalau di startup kita ada kenal istilahnya ideation, masih ngide lah gitu. Mungkin 2017 itu dari yang mentorship yang gue bayar itu tadi, gue langsung bilang namanya bikin yang gini gitu. Terus dia bilang oh itu kakak kelas kamu udah ada orang yang udah lebih lama lah belajar sama dia akselerator ya? Private mentorship gitu sih. Private mentorship. Dia dulu pembicara ospek universitas gue, pembicara OKK-nya gitu. Terus kayak ya kenal aja lah somehow. Terus dia bilang kakak kelas kamu udah ada yang bikin. Terus ya udah gue akhirnya dikoneksiin sama dia, namanya Kak Andini. Kalau ini nggak dikat bahwa Kak Andini gitu. Dan itu dia umurnya 2 kali lipat umur gue waktu itu tuh. Lulusan psikologi Unpad. Sama juga kah bidang startupnya? Sama begitu pendidikan. Tapi beda bisnis ini. Beda. Cuma gue kenal istilah peer to peer education tuh dari dia. Peer to peer tuh yang lebih kayak siapapun bisa ngajar gitu. Gue ikut startupnya dia namanya Student Cafe gitu, Student kayak Bulgari gitu. Di situ dia daftarin tuh akselerator, dapat 1. Dan di situ momen gue kayak mulai punya confidence di startup tuh di sana, karena diajarin banget kan bisnis model, positioning, terus Ikigai juga diajarin di sana. Jadi kayak secara founder tuh kita di build banget nih mentalnya gitu. Pelatihannya di daerah Menteng kalau nggak salah. Ini tahun kedua berarti kan, tahun kedua kuliah. Itu 2017. Gue belajar startup, ya udah kita ikutin. Dan waktu itu yang ikut di akselerator itu juga orang-orang yang udah well established juga gitu. Dan di akselerator itu pun sebenarnya sampai sekarang cukup bergengsi ya. Namanya Instellar kalau nggak salah sekarang ya. Jadi kayak gue merasa kayak gue udah di level si mamang-mamang, bapak-bapak, ibu-ibu lah di sana gitu. Lu bisa dibilang tim intinya nggak sih di situ? Iya, karena waktu itu cuma gue berdua doang sama Kak Andini. Cuma berdua. Tapi udah jadi startup udah gede gitu ya? Enggak juga sih, kayak sebenarnya startup itu kita nggak bisa katakan gede sampai levelnya tuh
product market fit namanya. Jadi kayak sampai lu punya user tanpa lu harus jual iklan. Tanpa lu harus punya iklan lah. Iya, oke. Gitu. Jadi ya masih ideation tapi udah lebih matang sih waktu itu kita mikirnya. Terus yaudah gue join, gue belajar nyoba ikut lomba sama dia, terus ya mostly kalah. Intinya gue kayak berkelana di Jakarta tuh pertama kali sama dia. Gitu. Gue ngelihat event Tech in Asia, ada di Eventbrite tuh, kalau ada app-nya tuh Eventbrite kayak seminar-seminar tentang startup gitu kan, itu ada makanan gratis. Gue sebenarnya karena lapar aja waktu itu. Ilmunya gue nggak ngerti, bahasa Inggris semua gue nggak ada yang ngerti waktu itu, nggak bisa bahasa Inggris tuh waktu itu. Terus gue ikut-ikutan ada di coworking space, Block 71 di Jakarta segala macam. Gue kayak melihat Jakarta kayak gue bawa ransel gede terus ngeliat Jakarta kayak FTV gitulah. Lo asli dari mana sih? Dari Tangerang sih. Iya iyalah. Cuma kayak ngeliat Jakarta tuh gedung-gedung tinggi gitu. Gue juga di Tangerang. Ya udah naik kereta gitu. Ya udah di sana gue 2017 momen gue nyari-nyari di startup. Nah, jiwa-jiwa organisasi gue mulai ya tetap ada tuh masih itu. Saat itu masih ada. Kayak secara lu SMA OSIS masa ya hilang begitu aja sih. Tuh, gitu kan. Gitu. Kayak seenggaknya apa yang gue bikin di SMA tuh nggak cuma sekedar ospek-ospek marah-marahin orang, tapi kita bener-bener create from scratch beberapa hal, kayak sistem ospek yang kita ubah, terus LDKS yang kita ubah, itu beberapa prinsip yang konservatif tuh kita ubah lah banyak waktu itu. Sehingga gue mikir mentalitas seperti itu gue butuh taruh nih di UI. Itu waktu itu di SMA gue juga hitungannya masih baru lah, gue angkatan kelima. Gitu. Ya udah, gue 2017 nyalonin jadi ketua himpunan di fisika. Jadi di tahun itu lu mencalonkan diri sebagai ketua himpunan, punya mahasiswa, plus student tadi itu. Ya, betul. Di tahun kedua ini. Tahun kedua. Nah, dan si mahasiswa itu juga masih, gue nggak ngerti masih ini bisa jadi startup atau enggak. Gitu. Karena gue mikirnya ini mungkin aja bisa jadi ya gerakan sosial aja gitu, cukup. Kan kalau waktu zaman-zaman kuliah tuh pasti lu ditanya dong prioritas. Apalagi kalau jadi kahima pasti lu ditanya kayak prioritas lu di mana sih ini. Sejujurnya, lu prioritas lu dari ketiga itu apa? Kalau menang pasti himpunan. Gitu. Tapi pada saat itu prioritas utama gue ada di yang student sih sebetulnya. Di startup itu. Karena organisasi gue masih gue bisa lepas. Gue yang kayak masih bingung nih apa. Gitu. Jadi gue masih biarin juga nggak apa-apa. I have nothing to lose juga. Iya. Gitu. Kayak karena waktu itu cuma sekedar kita pengen bantuin anak-anak yang jualan tisu tuh kalau di kampus. Mahasiswa masih fokusnya situ doang waktu itu. Terus ya udah gue saat itu prioritasnya ya bisa dikatakan ya student sama himpunan itu kalau menang. Oke. Gue kira mahasiswa karena ibaratnya kayak anak lu sendiri dari SMA gitu loh. Belum, ini gue masih nggak tahu nih anak nih bapaknya gue beneran apa bukan. Oh gitu. Iya. Oke, lo berarti ngelanjutin sebagai ketua himpunan itu ya? Dan 2017 kalah. 2017 kalah. Apa perasaan lo kalah pada waktu itu? Apa ya, gue nggak pernah bener-bener sakit hati sih ya kalau kalah ya. Karena kayak, ini mungkin kayak tipsnya dari gue aja sih. Karena gue merasa gue punya student dan taman siswa saat itu. Gitu. Yang sekalipun lawan gue yang menang ibaratnya belum tentu punya apa-apa setelah lulus. Gitu. Iya. Sombongnya waktu itu gitu tuh. Oke. Jadi gue kayak salah sih kalau sombong kayak gitu. Gitu. Jadi gue kayak yaudah, gue masih punya apa yang gue buat sendiri, organik dari gue sendiri. Gitu. Itu jadi kayak apa ya, tiang lah buat gue. Gue mau tau dong, waktu lo jadi kahima, janji lo apa sih yang lo pengen banget sampai sekarang? Gini, ini salah satu prinsip gue ya. Ketika kita bikin program, jangan bikin program yang cuma bikin lu yang penting ada program. Karena orang kan suka bikin program yang kayak ini yang penting ada deh gitu. Nah, tapi gue prinsip gue dari saat itu ya, bikin sesuatu yang sekalipun lu kalah lu tetap bisa lanjutin. Gitu. Oh, berarti proyek itu tetap ada pengennya kan? Lu mau di situ apa di luar itu, gue pengennya proyek gue jalan gitu. Dan waktu itu program yang gue bikin adalah gimana caranya anak fisika itu bisa punya penghasilan dari ngajar. Yang mana akhirnya gue terapin itu sekarang di taman siswa. Lu kayak concern banget di pendidikan berarti ya? Iya, gitu. Iya dari saat itu sih benar. Iya, lumayan. Terus gitu. Terlaksana nggak tuh sebenarnya? Saat itu nggak, dulu gue pas maba pun yang kayak
masih satu angkatan itu yang disuruh solid ya, tai kucing lah. Kaderisasi tuh kayak semua kampus di Indonesia lah tuh ya. Ya gitu kan, kayak katanya solid loh. Itu gua kalau gua bisa lawan semua satu-satu gua akan lawan. Iya. Yang mana nanti ya 2018 gua lawan beneran sebetulnya. Pokoknya 2017 tuh gua ngidein ke angkatan gua. Kita bikin program kelompok belajar. Yang mana tiap angkatan itu orang-orang yang misalnya ada afirmasi yang kayak dari daerah Ambon, dari mana tuh, kan mereka seenggaknya pace belajarnya itu sebenarnya nggak secepat yang di Jakarta. Oke. Gue tuh pengen ya gimana caranya kita biar ada equality nih dalam proses belajar, yang pintar ngajarin yang kurang mau belajar gitu. Oh, berarti lu equality-nya mungkin di prosesnya bukan di hasilnya ya? Di prosesnya, exactly. Soalnya kalau hasil kayaknya susah sih. Hasil susah, yang penting seenggaknya ada concern di mana gue tahu diri gue sebenarnya pintar, gue bantuin nih teman gue yang kurang nih. Iya. Gitu. Karena semua buku kan bahasa Inggris saat itu gitu. Iya, benar. Ngerti fisikanya bahasa Indonesia aja susah. Lagi ada bahasa Inggris. Iya. Gitu loh. Jahatnya pendidikan di UI menurut gue itu ya. Gitu. Jadi program itu nggak berjalan, dan pas gara-gara gue merasa yang ngajarin pun nggak ada gitu. Gue nggak bisa kontrol karena gue sendirian gitu. Yang lain tuh kayak ya udah bagus gitu. Jadi konsumer aja. Ada kesulitan waktu lu nyari orang atau nyari orang buat orang bantu inisiatif juga gitu. Sekedar kayak ya udah gue orang tuh kayak merasa gue udah figure out semuanya nih. Padahal enggak, gue juga masih bingung gitu. Iya. Hingga akhirnya saat itu orang cuma mikir ya harus ngide doang lah bisanya. Gitu. Iya, soalnya menurut gua research tuh salah satu kunci juga lagi. Soalnya gini, waktu lu tadi cerita lu di taman siswa udah paling sedikit ada 20 orang. Wah, itu udah gokil banget. Karena di luar sana tuh gua ngobrol sama beberapa orang yang punya startup juga, temen gua juga punya ya 20 orang tapi ya masih nggak konsisten gitu. Makanya menurut gua kalau kayak proker lah ya, tadi bisa disebut proker lah ya. Proker lo tapi nggak ada research tuh kayak sayang banget. Ya. Sehingga akhirnya ya gue tetap apapun yang gue idein tuh nggak mau bazir sih, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kayak gue akhirnya di taman siswa pun gue akhirnya masukin semua ide itu dan jalan. Gitu, dan bisa menghasilkan uang buat orang lain. Terus habis itu tahun ketiga nih sekarang 18 semester genapnya ya gue nggak ngapain sih, dan itu gue udah tahu tuh udah ada tanda-tanda lah akademis gue udah mulai hancur banget. Gitu. Jadi 2018 gue agak ngerem dikit. Yang 2018 awal tuh ngerem dikit. Di student pun gue akhirnya keluar gara-gara kayak kita sebenarnya visinya tuh masih nggak ngerti nih gue gitu. Dan CEO gue pun waktu itu kayak dia fokusnya banyak gitu. Dia single parent dan fokusnya ke anaknya gitu. Gue juga nggak bisa maksa gitu. Jadi ya udah kita tetap gue mikir ya udah deh gue kayaknya keluar aja biar gue seenggaknya daripada gue nggak ngapa-ngapain terus gue tetap punya title kan gue nggak enak gitu. Ya akhirnya gue keluar. Masih ada nggak sih tapi student ini? Udah nggak ada. Gue ngelihat dari 2016 gue mendengar banyak sekali nama startup ya yang mau ada sukses lah diliput berita mana-mana, cuma Indian yang lu tadi bilang kayak yang really matter itu konsistensi sih. Konsistensi kan. Lu tetap stay in the game atau enggak? Iya benar. Sama ya tadi menurut gue faktor orang sih, kayak buktinya lu keluar bubar. Iya. Iya kan? Beruntung banget, makanya gue bilang anjir udah punya 20 orang tuh udah banyak banget sih. Berarti kan ibaratnya 20 orang percaya sama lu dong. Percaya dengan visi kelihatannya lu. Ya. Iya, Tapi itu kan? juga pecah sih. Akhirnya gue juga kayak udahlah nggak usah ada tim inti dulu gitu. Gue kayak bener-bener berantakan sih organisasi manajemen gue terhadap human resource yang jauh. Kita belum kenal remote working waktu itu. Google Meet segala macam nggak ngerti. Iya lagi belum ada waktu itu ya. Dan waktu itu yang bener-bener percaya sama gue tuh satu orang dan dia ke Jepang. Jadi kayak bubar lah. Gitu. Sebelum gue mau ingat pertanyaan ini. Ketika lu bekerja sama, lu percaya nggak sama gue mau meng-hire orang-orang dari sahabat gue sendiri itu lebih terpercaya daripada stranger? Tergantung. Okay. Gue biasanya dalam menerima orang itu sekarang nih, kalau gue prinsip gue yang sekarang ya, tim gue aja sekarang taman siswa nggak lebih dari 12, kita maksimal 12. Terus kayak secara kepercayaan itu memang teman itu terkesan tidak lebih asing lah gitu. Betul, tapi kita harus lah ya, ngerti gitu kan. Iya. Tapi kita harus melalui beberapa tahap dulu sebetulnya. Kayak ngerasain sebulan atau beberapa bulan ngerjain suatu project bareng deh, itu gue baru bisa lihat. Karena gue agak skeptis dengan interview gitu, dengan janji-janji di awal tuh gue kayak bener sih, stranger tuh ya. Overtime lu bakal kelihatan yang bertahan sama lu dalam keadaan tersulit itu siapa. Itu orang yang harus lu keep.
Sedangkan kalau orang sahabat, ya kalau sama sendiri cara nyeleksinya ya kita harus kerja sama dia. Yes. Soalnya gue tuh sampai berpikir, wah kayaknya susah deh kalau kita kerja sama sahabat, Ya. teman sendiri. Gue sampai mikir kayak gitu. Gue ada bolak-balik gonta-ganti bisnis, organisasi juga sempat. Kayak oke, kita teman nih, hasil nih kayak Ares asik nih, seru nih. Wah waktu banyak nih. Tapi ketika organisasi sifat lu yang lain tuh keluar semua. Ya betul. Itu yang Binatangnya keluar. binatangnya keluar semua. Jadi yang di tongkrongan begini, waktu organisasi begini. Terus aduh, gue sampai bingung nyari kerja sama kayak buat gue mau bikin bisnis lagi, gue mau nyari siapa tuh bingung. Yep. Karena kalau sama teman sendiri, aduh gue takut Gak trauma enakan lah. juga nanti. Iya. Gue sebenarnya pelajaran terkait itu tuh gue 2020 sih paling kayak gue agak ruthless, maksudnya agak-agak kayak sangat-sangat selektif dalam nyari tim tuh 2020 karena sempat ada masalah lah sama beberapa co-founder gitu, dan kayak gue sangat mudah memecat orang saat itu gara-gara kayak Itu sebenarnya nggak boleh tuh ya? boleh sih sebenarnya Oke. kalau lu belum apa namanya ya walaupun waktu itu kayak tweetnya Pak Panji juga kayak dia gampang mecat orang, sebenarnya kalau gue bisa relate sama dia gara-gara memecat itu mutual gitu, daripada lu kasihan kerja sama gue stres cari tempat lain deh gitu, karena gue juga masih figure out Iya, lagi bener. apa yang gue mau tahu gitu. Iya benar-benar. Tapi gue sekarang kayak udah gue prinsipnya hire-nya tuh kita bener-bener seleksi, keluarnya pun sekarang gue juga tidak segampang itu sih gitu. Gue ngelihat gue ada probation dulu gitu. Lo di probation sekarang. Jadi Ya, orang-orang yang dari real- pengalaman ya. Iya. Iya. Oke, lu mempertahankan tim lu gimana sih? Kayak menurut gua kan bisa dibilang ini nggak sih NPO nggak sih ini? NPO tuh apa? Non profit organization. Enggak. Pada saat 2000 sampai 2000. Ini 2018 nih ya Ya, masukkan. maksudnya 2018 itu tadi. Itu emang udah profit. Jadi 2018 tuh gue kayak udah ngelepas banyak hal kan, student dan lain-lain gitu. Sehingga gue bisa fokus ke taman siswa lagi. Gue 2018 akhir itu mulai mikir taman siswa harus bisa jadi bisnis nih. Gue ajak satu orang temen gue yang udah jadi ex co-founder sekarang. Gitu, dan itu kita lomba nih 2018 akhir. Kita lomba ikut hackathon. Hackathon. Ya, Ini hackathon. kalau orang-orang ngerti hackathon tuh pasti dari series tuh. Ya. Series di Netflix. Cuma di hackathon itu saya Iya, tidak iya. menemukan pacar, jadi Nah, nggak ada yang cakep. itu kayak iya, hackathon mamang-mamang semua tuh kayak yang tahu nggak sih yang laptopnya banyak stikernya kan, Iya, programmer aduh, kan. Iya lagi. Iya, tidak ada programmer seganteng 6 dosen Jadi itu tuh fake. Coding-coding semua kan Iya, orang-orang situ kan. seharusnya ya. Jadi waktu itu yang ngadain lombanya Telkom. Lomba hackathon tentang pendidikan gitu. Salah satunya tentang pendidikan, jadi gue ya udah join aja deh. Seharusnya hackathon itu kan coding, programming. Nah, lu fisika. Gue fisika. Lu ngerti Partner coding? gua kagak. Keren, tapi kan hackathon. Nah partner gue itu juga orang desain gitu. Iya. Kita berdua gak ada yang ngerti coding. Hmm. Tapi gue nanya dulu peraturannya ke yang itu lomba, boleh nggak pakai Wix gitu, pakai website builder? Boleh, ya udah sikat dong. Tapi emang wajar nggak sih orang nggak ngerti, ya orang bukan developer lah gitu ibaratnya. Wajar nggak sih? Banyak nggak sih orang kayak gitu dia? Tergantung. Ada yang emang tergantung hackathonnya. Gue pernah ikut hackathon yang dari Tokopedia, itu emang teknikal banget. Oh. Kalau ini yang kadang ada orang mau bikin sebenarnya lomba pitching doang nih, lomba presentasi. Oh. Tapi dikemasnya hackathon. Jadi ada tujuan masing-masing program tadi tuh ya? Ya, tergantung lo harus pinter-pinter sebetulnya. Oh, ngerti. Gitu milihnya. Ya gue waktu itu hoki, waktu itu masa kayak gue baru ngerti nih ternyata di dalam hackathonnya begini nih gitu. Ya udah akhirnya gue bagusin tampilan websitenya, karena gue ngeliat waktu itu rata-rata orang bikin websitenya itu estetikanya nggak dapet sama bisnis modelnya nggak bagus gitu. Jadi gue bagusin kayak estetika websitenya sama bisnis model. Bukan Wix itu template-nya udah ada ya? Udah ada, cuma kan gue bisa storytelling gitu kan. Oh, ini visinya iya, gini gitu kan. Oke. Gitu, terus ternyata waktu itu gue dapet juara 1. Nah ini, gue mau ngulik di sini nih banyak banget nih. Oke, menurut lu apa aja sih kriteria juara 1 tuh? Terlepas lu menang atau enggak ya? Tapi kriterianya tuh apa aja? Sebetulnya kalau lu ngerti startup in general, kayak idenya itu apakah berbeda, maksudnya nggak yang pure beda, dan lu tahu how to make money. Oke, bisnis model berarti Bisnis kan? model, menurut gue sih. Oh, sama satu lagi validation. Jadi 3 nih kalau gue rangkum ya.
value proposition atau kayak yang bikin lu beda apa, 2 business model, how can you gain money. Yang mana orang-orang yang idealistik nggak ngerti bikin money, gimana cara ngasilin uang, yang mana sebenarnya kayak nggak usah ngide-ngide banget lah, nggak usah nyari CSR, nggak usah nyari third party segala macam. Biasanya business model ya kalau nggak commission, subscription. Betul. Gitu kan, atau enggak bayar, orang bayar kan ya, subscription sih sama sih. Sama yang ketiga adalah validation. Ada nggak market yang mau, buktinya apa? Lu mau curang ya, lu udah jalanin duluan sebetulnya kalau lu mau curang. Iya lagi bener. Selalu udah punya datanya kan, Lu punya data gitu. Data lu nggak dari BPS, tapi data lu langsung dari orang. Gue udah pernah bikin bla 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 bla. Itu lebih valid biasanya. Iya. Lu kayak gitu gak sih bisa dibilang? Waktu itu, jadi gue bawa program gue yang pas SMA. Nah iya, Gitu. dari SMA lagi kan. Iya. Dan rata-rata gue selalu bawa taman siswa sih di setiap lomba gue yang tadi gue ikut mahasiswa berprestasi itu yang alhamdulillah menang itu. Gue bawa taman siswa juga gitu. Semua gue setelah nyadar kayak everything leads to taman siswa yang gue lakuin saat itu. Gitu. Iya. Kalau value bukan value proposition sih, gue kalau ide tuh kayaknya banyak banget di Indonesia yang sama menurut gue Yap. Tapi kan yang menghasilkan tuh yang sulit. Ya. Lu waktu itu mikirnya menghasilkannya tuh apa? Subscription? Udah kepikiran kesana emang buat subscription gitu-gitu? Atau Gue iklan? dulu nggak ngerti sih sejujurnya mau kayak gimana. Tapi juara 1 lo gila. Itu gue subscription ya. Jadi kayak lu bayar bulanan buat bikin. Sorry. Lu ambil berapa persen dari transaksi yang ada? Setahu gue sih kayak gitu. Seingat gue dulu ya gitu. Yang mana itu tetap gue pakai bisnis modelnya sampai sekarang. Oke. Itu 2018. Gimana sih perasaan lu presentasi di depan berarti apa tuh petinggi-petinggi company gitu biasanya ya? Beberapa biasanya mentor startup biasa sih. Mentor startup sama orang-orang perwakilan dari Telkom ya. Soalnya kalau di seri sebelah itu kan kayak diliatin sama juri-juri Iya, itu yang dramatis kan. dramatis. Itu Itu kayak gitu juga gak sih? Itu gue ngerasain itu pas 2019 ada lomba yang dari bank OCBC. Itu gue ngerasain itu karena itu gue ngadep CEO-nya OCBC juga. Anjir, dari luar berarti ya? Orang Indonesia sih. Orang Indonesia. Cuma yang rumah-rumahnya tetangga-tetangganya Pondok Indah, Menteng. Menteng. Iya. Itu kayak gemeter juga deh. Lu kalau misalkan boleh nih ngasih tips yang kayak wah ini kayak jitu banget nih buat pitching idea buat ke juri-juri ke siapapun itu. Yang gue pelajarin banget sebetulnya kalau lu mau pitching start dari story sih. Gue ini kalau tips dari gue jangan kenalan di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya bla 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 bla. Jangan kenalan. Iya gue juga sempat belajar tuh. Jangan kenalan di awal. Lu langsung mulai dari kayak di daerah bla 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 terdapat bla 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 bla. Terus ada kayak lu bikin concern orang dulu nih di awal. Baru nanti lu bridging ke what if. Gitu. Oke. Bagaimana jika ada produk yang bla 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 bla. Baru lu jual mimpi di sana. Gitu. Sebenarnya kalau masalah itu kan ada pitch deck ya namanya. Itu bisa dipelajarin sih di YouTube banyak. Orang malas nyari aja kadang. Iya. Soalnya gue tuh mikirnya apa sih tips yang benar-benar bisa bikin lo kemakan sama janji-janji itu loh. Soalnya menurut gue ide kan banyak banget ya. Yep. Tapi kok ada sih ide yang ditolak sama ide yang gak ditolak gitu loh maksud gue. Tergantung konteksnya lu presentasi kemana. Kalau lu ke lomba kadang yang lu butuhkan dramatic entrance. Lu kadang butuh agak-agak drama di lomba tuh lu butuh gitu. Lu butuh show. Ini baru tahu nih. Cuma kalau real investor lu butuh traction. Lu butuh traction justru. Lu butuh data kalau di investor. Kayak berapa banyak user lu dan how are you going to make money dan berapa besar marketnya. Oke. Berarti bisa dibilang mimpi atau idealis itu harus seimbang sama ya realistisnya juga kan. Yes. Percuma lu kayak mimpi lu gini-gini ini tapi aduh sebenarnya di Indonesia gak gitu-gitu banget lagi masalahnya. Yes. Soalnya kalau lihat data bla 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 sebenarnya dia juga nggak penting-penting banget, nggak penting banget gitu ya. Jadi kayak, kayaknya gue nge-skip satu hal sih. 2018 itu salah satu pelajaran gue juga yang organisasi tadi. Gue maju PO ospek itu, PSAF-nya MIPA. Gitu. Yang mana kayak secara organisasi ya, itu cukup ini sih. Prestige lah seenggaknya, karena lu dikenal sama maba-maba nih seenggaknya nih. Terus ya alhamdulillah sih kita bener-bener gue tadi yang gue bilang kayak gue pengen ngedobrak dari dalam nih budaya-budaya stupid yang kayak lu udah masuk fakultas terus ada tensi-tensi ya kan. Itu tuh kita coba ubah nih gitu. Gimana ya tahun-tahun selanjutnya tetap balik lagi sih. Gue pengen nanya dikit dong tentang itu.
lu 100% gak setuju kah atau tentang yang tadi ya masalah maba-maba tadi itu? Atau maksudnya sebenarnya niatnya bagus nih gitu. Soalnya kan gue lumayan concern nih di bidang itu karena gue kepala departemen PSDM dulu. Oh iya. Jadi Cocok, gue cocok. pengen tahu nih, Oke. menurut lu kenapa? Dalam nih gue bahasnya nih. Jadi Wah, ini dia. jadi sebenarnya itu kan prinsip kita kayak marah-marah segala macam itu kan idenya itu dari zaman Orde Baru sebetulnya. Betul. Ya kan? Betul. Kayak itu udah outdated. Yang mana kalau di dunia bisnis itu terkenalnya namanya shareholder primacy atau supremacy lah. Jadi kayak gimana cara orang tuh semakin kita marahin resultnya semakin ada. Gitu. Yang mana it doesn't work right now gitu. Karena tingkat kompleksitasnya lebih tinggi, anak-anak lebih labil, terus lebih nggak siap terhadap tekanan gitu. Right now atau right place? Right now. Right now ya. Right now. Iya, gue juga setuju right now sih. Jadi kayak menurut gue, terutama di anak MIPA ya, gue lupa sih narasi gue tuh apa karena gue kayak waktu itu ada satu narasi, cuma gue coba inget-inget ya. Intinya narasinya saat itu adalah orang masuk MIPA aja itu udah setengah hati. Oke. Gitu. Karena anak MIPA rata-rata ya orang-orang yang dalam tanda kutip buangan teknik kan. Di kampus lu kan. Di UI ya. di UI ya. Kayak ya mostly masuk MIPA juga setengah hati gitu. Alangkah tidak logisnya, lu masuk MIPA aja udah berdarah-darah, pas ospek dimarahin. Apa lu nggak semakin nggak betah di situ? Iya gitu kan, gue kayak what gitu. Iya. Kayak gue nggak percaya kita dengan marahin tuh orang tuh bisa jadi solid segala macam. Menurut gue it's bullshit lah orang mau bikin solid dalam waktu yang sebentar. Betul. Gitu. Dan betul. gue jujur throughout gue di kampus, ketimbang lu mencoba solidkan satu angkatan, coba ajarin orang gimana cara berteman sama satu atau dua orang. Itu jauh lebih efektif Oh beda ya dampaknya. dia. Karena kan kalau lu Bener, misalnya lihat kasus-kasus mental health sekarang nih, nyambungnya ke sini ya, mental health sekarang yang lu butuhkan adalah coping mechanism. Betul. Dan coping mechanismnya adalah ya lu nggak yang bener ya menurut gue ya, yang gue prefer coping mechanismnya yang ngobrol sama orang, nggak ke alkohol, nggak ke narkoba, nggak ke rokok, nggak ke lain-lain lah. Tapi lu tetap butuh buat rilis stres, lu butuh bantuan orang lain dan lu perlu bantu orang lain juga. Bener. Gitu. Dan itu nggak diajarin kan di ospek cuma tahu bentak-bentak doang. Iya. Gitu. Gue setuju. Soalnya intinya kalau di kampus gue mungkin kebanyakan jurusan yang ngarahin gitu ya. Itu tuh intinya lu biar kenal sama satu angkatan kan. Tapi solid itu kayaknya kata yang kurang cocok. Nah, berteman itu lebih cocok menurut gue yang lu bilang. Setuju. Soalnya kan intinya lu berteman, kenal sama semuanya. Tapi kalau solid itu agak beda deh, kayak kompak, apa ya, militer nggak sih? Yap. Tapi kalau berteman tuh kalimat yang cocok sih, bener. Lebih baik lu punya satu atau dua orang teman yang setia ketimbang ribuan orang yang lu cuma sekedar kenal. Betul. Ya, itu kalimat yang cocok sih berteman. Iya. Iya benar. Oke, lanjut lagi deh ke yang tadi. Tapi gue ada satu cerita sih perihal ospek ya. Ini mungkin buat contekan orang-orang juga nggak apa-apa. Iya. Gue dulu terinspirasi sama filmnya Leonardo DiCaprio tuh yang mimpi apa? Inception. Ya, Inception. Jadi kayak Inception all you need. Bisa ke kaderisasi. Iya, itu gue kayak dan it works ya. Jadi kayak Inception kan all you need is to plan an idea kan. Maksudnya dia gitu kan. Dan dia bakal mempercayain idea itu. Waktu itu gue bikin suatu kayak kode namanya YSNR. YSNR. Dan setiap tugas maba, yang mana tugasnya tuh tadinya kan ngenal angkatan satu fakultas itu kan 1000-an. Dulu pas zaman angkatan gue dan setelah gue sedikit itu harus ngapalin banyak lah 500-an gitu. Lu harus bisa punya namanya gitu. Sedangkan pas saat gue itu cuma 100 kurang. Gitu, kita cut banget. Nah, terus di setiap tugas, pokoknya ada tugas-tugas, di setiap tugas kita masukin tuh YSNR. Lu harus masukin hashtag YSNR. Orang-orang gak ada yang tahu nih apaan sih YSNR gitu. Jadi semua orang kayak nanya YSNR tuh apa gitu. Nanya mentornya enggak sih, nggak ada deh gitu kan. Ya udah, kita udah bikin dinamika segala macem, tetap ada sih komdis. Cuma gue nggak pengen yang orang dijemur lama-lama. Betul. Gitu. Gue setuju. Karena ada yang waktu itu sempat ada kasus, ada yang epilepsi, ada yang apa gitu kan. Iya. Nah terus pas gue pokoknya udah di ending nih acara, setelah beberapa hari rangkaian, akhirnya gue pidato nih. Gitu. Ini mulai maba-maba mulai kayak dengerin gue tuh di sini tuh. Gue sebagai apa di situ? PO-nya waktu itu, berarti officer. Kira gue kasih tahu YSNR itu kepanjangannya apa di depan orang-orang. YSNR itu kepanjangannya adalah You are selected, not rejected. Anjir.
gitu. Karena orang menganggap oh gue buangan rejekan teknik gitu, tapi sebenarnya bukan itu. Lu dipilih sama MIPA gitu. Lu bukan di reject sama teknik, tapi lu dipilih sama MIPA. Gue cuma nge-muter mindsetnya dikit doang gitu, dan orang kayak wah bla 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 gitu. Mulai dapat kayak yaudah idenya itu. Gue cuma mau nyampein pesan itu doang. Sekalipun tugas-tugas nggak ada yang ngerjain, gue nggak peduli. Tapi yang penting orang paham pesannya tuh itu. Oke. Ya 2018 gitu, gue mulai ikut lomba. Ya 2019 happen sih. Kayak gue secara taman siswa gue ikutin beberapa lomba. Ada tadi lomba yang sama bank OCBC, lomba dari Backcraft, lomba dari DKI, dan beberapa lomba lain. Ya banyak yang kalah, cuma ya alhamdulillah ada beberapa yang menang dan ngasilin uang lumayan gitu. Gue ngerasain lomba berarti duit lu tuh ada sebagian besar dari lomba berarti ya? Bahkan 2019 pure lomba semua. Oh. Gitu. Kayak, nah itu gue juga nyadar pas 2019 akhirnya gue kayak mikir toxic nih kalau kita startup tapi mikirin lomba doang. Tapi kita nggak punya produk. Tapi lomba bukan ada kontrak gitu ya? Nah yang menang, terus lu di kontrak gitu nggak sih? Yang contoh yang OCBC itu, jadi gue bikin namanya Taman Beasiswa. Itu bukan taman siswa? Bukan, itu kayak gue pengen itu jadi produknya Taman Siswa nantinya, tapi namanya Taman Beasiswa. Gue bikin itu gara-gara sebelumnya itu gue ikut nyoba daftar scholarshipnya Iman Usman, founder dari Ruang Guru. Terus gue nggak keterima nih, gitu. Sakit hati dong gue, sedih kan, gue kayak aduh gue butuh duit, gue butuh mentorship, dan gue nggak dapet. Terus yaudah gue mikir, kenapa Iman Usman doang yang bikin scholarship ya? Kenapa nggak orang-orang keren lainnya bikin scholarship juga? Gitu. Iya. Sehingga gue mikir yaudah kita coba bikin deh service-nya biar ngebantuin influencer bikin scholarship mereka sendiri. Akhirnya bikin lah Taman Beasiswa itu, gue lombain, dapat waktu itu juara 2 lah, lumayan, dapat 20-an juta gitu. Terus dari sana sebenarnya idenya itu di acquire sih sama OCBC, tapi nggak dilanjutin sama mereka. Gue juga nggak tahu sih, kata mereka sih ya lombanya idenya mau mereka terapin gitu. Karena waktu itu gue ngobrol sama si ibu, siapa gue lupa sih, CEO-nya langsung lah, mereka mau nerapin gitu. Ada beberapa lomba yang memang diikat sama mereka, ada yang enggak. Tapi mostly gue milihnya juga semenjak itu gue kayak aduh bahaya juga nih gue setiap ngeluarin ide diambil orang kan. Iya benar-benar. Udah deh. Apalagi bisa diganti nama, ganti produk lo gitu kan. Gitu. Iya terus. Ada 2019 gue lomba, alhamdulillah Taman Siswa beberapa lomba menang. Berapa sih kira-kira total lomba yang ikutin? Kayaknya 10 ya, ada ya 10 lebih lah. Itu tapi yang menang cuma sebagian lah. Gitu. Cuma gue ngerasain ya lumayan lah menang, bisa dapat uang gitu. Soalnya gue percaya ini sih hukum probabilitas, gimana lo nyoba 10 pasti satu berhasil, minimal satu ya gitu. Jadi kalau lo berhasil lo udah banyakin aja peluangnya. Iya benar. Iya gue percaya itu sih. 2019 lomba, dan 2019 juga secara organisasi gue ikut beberapa organisasi yang gue rasa sih cukup bergengsi ya dan punya impact juga sebetulnya. Kayak ada Students Catalyst itu yang isinya tuh dia beberapa mahasiswa berprestasi nasional dari sana lah. Iya. Gitu. Gue jadi presidennya waktu saat itu, dan kerjasamanya juga lumayan sama Shopee, Tokopedia, sama perusahaan rokok juga ada. Mereka duitnya banyak, jadi kayak ya kita porotin aja duitnya. Iya bener lagi. Gitu kan. Rokok tuh banyak banget kalau masih duit lomba-lomba gini. Terus ya beberapa gue kenal, jadi kayak gue dipandang secara sama startup tuh gara-gara Student Catalyst sebetulnya. Gitu. Karena kayak kerjasamanya juga lumayan lah. Gitu. Koneksi juga lagi kan di Student Catalyst. Gitu. Terus gue juga 2019 itu ikut, pertama kali gue ikut BEM dan jadi kepala departemen ada di BEM UI. 2019 itu pemberdayaan dan inovasi mahasiswa, dulu zamannya BEM-nya Manik. Ikut di sana bikin program kayak TEDx Indonesia, TEDx UI yang setelah bertahun-tahun gak ada, akhirnya kita bisa rebuild lagi. Terus ada program tentang pitching startup dan lain-lain lah, yang kita kerjasama sama venture capital waktu itu juga gitu. Lomba mahasiswa yang bikin mahasiswa kerjasama sama venture capital. Dulu belum ada gitu ya, kita bikin. Secara taman siswa alhamdulillah ada progres, secara organisasi ada progres. Nah cuma ada satu yang gue korbankan 2019, itu adalah akademis gue buat tinggal semua. Dan gitu. Di semester berapa lu tahu akademis lu nih kayaknya udah nggak amburadul, terus nih kayaknya nih? 6. Semester 6. Sebenarnya udah ada indikasi-indikasinya ya. Kayak mepet-mepet kelihatan tuh ya. Mepet-mepet terus gitu. Semester 6 baru ternyata SKS gue kurang. Gitu. Kurang 9 kalau nggak salah. Di situ gue kayak mulai paniknya tuh di sana. Dan waktu itu gue juga
alhamdulillah dapat magang tuh di Kita Bisa. Gitu. Ya lumayan lah anak fisika bisa magang di startup yang berjalan gitu. Terus gue magang dan secara akademis ketinggalan. Habis itu akhirnya mulai bingung tuh waktu itu tuh, kayak baru nyadar sekarang, wah anjir, panik juga gue nih. Dari dulu gue selalu ingin menjadi Steve Jobs atau Bill Gates lah, seorang drop out visionary bla bla bla. Tapi pas udah di depan mata gue kayak panik juga ya ternyata ya, gitu kan. Karena intinya yang priority bagi gue ternyata baru muncul pas di akhirnya. Oh ternyata gue kuliah itu bukan buat gue, tapi buat orang tua gue doang. Betul. Gue baru nyadar tuh saat itu. Gue juga baru nyadar akhir-akhir sih. Iya kan? Gue juga bukan tipe orang yang akademisi banget. Soalnya setelah gue pikir-pikir, iya kuliah tuh kadang buat ngasih tau kalau, oh ya anak gue tuh udah sarjana loh. Yes, gitu. Iya, Seenggaknya orang tua lu ada bahan omongan lah. Iya bener. Apa kata orang lain kan, ibaratnya gitu. Iya. Dan apakah itu penyesalan lu? Enggak. Oh iya? Enggak. Karena bagi gue ya, semoga ini tidak terdengar seperti justifikasi, tapi sampai sekarang pun gue juga gue tetap syukuri keadaan itu gitu, sekalipun itu kegagalan ya. Bagi gue bisa merasakan kegagalan sejatuh itu tuh privilege juga. Betul. Karena nggak semua orang bisa gagal seperti itu gitu. Lu udah pernah sedalam itu waktu jatuh. Ya gitu. Iya, Dan ya akhirnya gue sambil bingung-bingung beberapa bulan, sehingga akhirnya gue kayak memutuskan untuk simak lagi tuh. Gue ikut yang mandiri dan saat itu gue kayak nih kalau gue ikut simak gue cuma bisa yang paralel, gak bisa yang reguler. Betul. Kira-kira udah 3 tahun lebih. Terus yaudah akhirnya gue simak lagi, gue milih fisika karena gue mikir gue mau kuliah dimanapun gue juga tidak akan se-happy itu. Jadi lo ngulang dengan jurusan yang sama di kampus yang sama? Di kampus yang sama, dengan niat gue yang penting lulusnya lebih cepat aja udah. Okay. Kalau gue start over kan bener-bener dari nol. Iya. Gitu. Terus yaudah. Motif lo ngulang tuh apa? 2019 itu kan tahunnya ini ya. Tahun ketiga tuh berarti kan? Tahunnya Avengers Endgame. Aduh iya lagi. Ya, itu idea gue adalah time heist waktu itu. Gue pengen time heist. Gimana caranya waktu itu gue nggak ngasih tau orang tua gue. Sehingga gue gimana caranya gue tetap masuk fisika. Jadi kayak nggak ketahuan kalau gue sempat bermasalah. Iya. Taunya ya gue tetap di fisika gitu. Dan alhamdulillah gue dapet lagi di fisika waktu itu. Jadi gue kayak nyambung nyawa, gue time heist aja tuh. Gue balik ke masa lalu ngambil time stone. Terus lo sekelas sama orang-orang yang dulu pernah lo ospekin lagi. Ya gue bersyukur kayak ini poinnya sih, kayak dalam keadaan apapun tetap berusaha baik sama orang. Jangan merasa lebih tinggi dari orang lain. Bayangin coba waktu itu lo pakai kaderisasi yang dengan cara yang kolot, mungkin lo punya banyak malu gila ya kan? Iya. Wah ini nih dulu yang ngatain gue nih, yang ngerasin gue nih kan. Taunya sekarang sama gue sekelas kan, kita malu kan. Betul. Gue juga jadi kayak sebenarnya malu juga sih, cuma gue lebih kayak ya udahlah, gue dulu baik seenggaknya sama mereka, terus ya udah sih, dan mereka juga akhirnya sini kan gue bantuin segala macam, jadi gue jadi dibantuin sih. Gue mau nanya ini, kalau penyesalan oke, menurut lo itu nggak menyesal, tapi menurut lo itu hal yang benar atau enggak? Ketika lo mengorbankan suatu hal, tapi di sisi lain lo ada yang unggul banget menurut gue. Kesalahan gue ya, yang gue sadari saat itu adalah gue mencoba untuk idealis, tapi gue tidak strategis. Oke. Gitu. Manajemennya kurang berarti ya? Lebih ke ini, terlalu apa ya? Gue nggak tahu istilahnya apa, cuma gini, gue dulu nggak mau nyontek dari dulu ya. Maksudnya sekarang ya juga nggak terlalu mau nyontek lah, kecuali udah kepepet. Tetap ada excuse. Iya, sekarang nih udah gue dulu bener-bener nggak mau samsak gitu. Okay. Tapi salahnya adalah gue nggak mau nyontek dan gue nggak mau belajar juga. Gitu. Jadi gue tetap pengen idealis, gue nggak mau nyontek gitu. Terus gue nggak ngerti juga cara nyontek tuh gimana. Sampai sekarang pun gue nggak ngerti. Lu nggak tahu cara nyontek gimana? Kayak apa ya? Cara nyontek tuh 1000 cara, gila. Nah itu gue nggak paham nih. Gue dulu pas di UI gue baru ngerti kalau misalnya di kalkulator lu kan ada kayak yang case-nya itu kan. Iya. Itu lu bisa ganti jadi HP, itu gue baru ngerti pas kuliah. Oh. Teman-teman gue kayak pintar juga loh. Gue kayak nggak kepikiran gitu. Lu baru tahu di situ tuh? Baru tahu. Karena di SMA gue nggak dilatih. Ya pokoknya nggak ada nyontek sih untuknya. Oh tadi kalau lu nanya nyesal atau enggak, gue nggak strategis. Seenggaknya gue waktu itu nanya temen gue yang ngerti, ajarin pas malamnya gitu. Tapi waktu itu gue kayak terlalu sibuk di luar, jadinya gue nggak pelajarin juga. Gitu. Dulu gue mikirnya gue kayak di taman siswa gue mau bikin platform di mana orang-orang kayak gue bisa kebantu belajarnya. Orang-orang yang nggak ngerti belajar di kelas. Gitu.
Dan akhirnya gue kebikin sih beberapa program ya insya Allah tahun ini akan lebih banyak gitu. Jadi salah gue adalah waktu itu gue mencoba idealis tapi nggak strategis. Entah harusnya gue tetap nggak mau nyetek oke misalnya, tapi apa trade off-nya apa nih? Gitu, dengan lu sibuk trade off-nya apa? Apakah lu minta ajarin temen lu, atau lu minta catatan temen, atau lu nggak nyontek ya pokoknya ya, betul. atau lu misalnya belajar duluan. Iya. Gue tidak menyimbangi hal itu. Berarti bisa dibilang lu nggak menghandle trade off lu berarti ya? Enggak, saat itu enggak. Dan itu salah tuh. Salah banget. Iya sih, Gitu. benar. Oke, tadi kan lu bilang banyak banget program-program yang sekarang. Oke, tapi dari sekian banyak program itu lu udah ngejalanin bertahun-tahun, dan menurut gua dari cerita lu 2019 itu udah agak settle mungkin. Ya. Apa tantangan terbesar lu ketika sejak 2019 itu sampai sekarang? Apalagi sekarang ada corona nih ya kan? Yep. Apa kesulitan lu paling gede? Ini masuk ke taman siswa ya, berarti Iya. kan gua itu 2019 sebetulnya ya masih cari idea. Yang mana sebenarnya kita cuma mix and match, link and match aja dulu. Orang butuh tutor apa kita cariin. Dan sekarang kita jatuhnya lebih sistemnya kayak lu mau ngajar apa, kita coba provide apa yang lu butuhkan. Sebenarnya kalau ini konteksnya masuk corona ya, dulu tuh kita memutuskan untuk bikin virtual class justru malah sebelum corona, gara-gara dulu kita mikir apa jenis kelas yang lain belum megang nih. Gitu. Ada beberapa yang kita coba waktu itu, kelasnya adalah kelas higher education kayak di level kampus nih, termasuknya itu gue bikin kelas apa yang gue butuh waktu itu. Jadi ada waktu itu matkul mekanika kuantum, gue nggak ngerti dan gue mau nyoba trial nih gitu. Gue ngajak teman gue ngajar, yaudah dia ngajar dan akhirnya kita bikin kelasnya gitu buat trial, dan ya alhamdulillah bisa menghasilkan uang buat si tutornya juga gitu. Terus terus gue nyoba lagi di bidang anak SMP buat ke SMA gitu. Karena gue waktu itu ngelihat kayak MHT tuh peminatnya banyak nih, tapi nggak ada lesnya yang khusus. Les khusus buat persiapan masuk SMA gitu. Kan ada bimbel-bimbel gitu. Nah, bimbel itu rata-rata nggak specify buat yang emang hard, yang emang HOTS lah, yang emang high order thinking skill gitu. Kita bikin ini, jadi kayak value-nya adalah gimana caranya alumni MHT-nya langsung ngajarin anak-anak SMP. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan gitu. Jadi kayak lu bisa mendapatkan sesuatu yang guru bimbel manapun nggak bisa kasih. Itu adalah culture-nya MHT. Lu kan bisa kayak, oh kakak dulu MHT angkatan segini-gini gitu. Jadi bisa ilmunya dapat, terus sama culture-nya juga dapat. Itu gitu. Mungkin daya jual lu kali ya? Iya, saat itu dan sampai sekarang sih. Gitu. Nah, terus ada satu lagi kelas, namanya kelas buat Cambridge, kayak kurikulum internasional. Yang mana problemnya yang terjadi saat itu adalah lu kalau mau kelas Cambridge tuh mahal banget, bisa 500.000 sejam. Ini kita ngomong nih sejam nih, lu bayar 500.000 tuh. Dan biasanya orang rata-rata sehari 2 jam. Harvard juga gede setahu gue. Ya. Yang kelas online-nya. Gede-gede banget kan. Iya, gitu. Lu buat kayak ada kurikulum internasional buat anak SMA. Apalagi itu tahun berapa? 500.000 tuh. 2019 ya? Wah, gitu. Nah, gitu permasalahannya adalah masalahnya di situ, tapi buat implementasinya problemnya adalah yang bisa ngajar itu teman-teman gue. Kebetulan kita MHT emang ada kurikulum Cambridge juga. Teman-teman gue yang bisa ngajar itu kuliahnya jauh-jauh, ada yang di Bandung, ada yang di Hong Kong, ada yang di Australia, di Oxford. Terus yaudah akhirnya kita mikir gimana cara biar yang jauh itu bisa ngajar. Kita bikinlah virtual class. Yang mana dulu kita mikir, aduh gimana ya cara ngajarin orang pakai Zoom sama Google Meet. Hingga tiba-tiba corona datang kayak, oh ternyata kita nggak perlu edukasi lagi. Jadi ada blessing in disguise juga sih. Pas banget berarti ya? Pas banget. Jadi udah kita fokus ke kelas yang virtual sampai saat ini. Gitu. Dan ya along the way ada juga waktu itu problemnya muncul lagi. Kita bikin kelas virtual, problemnya adalah sebutannya ya, spend, orang buat nge-spend uang buat di education tuh sebetulnya tidak seroyal buat entertainment, buat Netflix, buat apa ya, orang keluarin aja gitu kan. Baru tahu nih gue. Kalau buat pendidikan tuh kan ya cenderung orang pelit. Menurut lu kenapa? Kurang percaya sama brandnya kah? Atau? Karena pendidikan bukan prioritas banyak orang. Gitu. Makanya kayak gimana caranya kita nge-branding pendidikan is something that you do for fun. Itu yang kita pengen brand sebenarnya tamu siswa kedepannya tuh kayak gitu.
gitu. Karena ya emang orang tuh pelit, dan waktu itu kita mikir affordability orang tuh rendah, kita bikin gimana ya gitu kan. Sehingga waktu itu ada suatu hal yang iseng, gue bikin. Jadi di tim gue tuh kan kita gue dari dulu dengar masalah orang desain ini kayak udah masalah-masalah tentang organisasi. Gue kayak mikir orang tuh masalah di desain, termasuk di organisasi di taman siswa waktu itu. Seenggaknya setiap orang tahu dasar-dasarnya desain deh gitu. Atau enggak cara pakai Figma, kita pakai aplikasi Figma tuh buat desain user interface, dan buat desain Instagram pada umumnya juga kita pakai Figma. Gimana cara orang bisa pakai Figma? Ya udah, gue minta tim gue sendiri yang bisa desain, ajarin tim kita di internal. Kita coba pelajari pakai Figma online nih, virtual, pakai Google Meet. Ternyata seru. Terus gue bilang di Instagram gue, ada yang mau belajar ini nggak, user interface, belajar desain website gitu. Ternyata yang minat banyak nih, mau banyak tuh, kekumpul lah 100 orang. Gitu. Dan gue mikir gimana ya cara bayarnya ya gitu, maksudnya seenggaknya biar tutor gue ada apresiasi. Ya udah, akhirnya gue mutusin udah bayar sih kelasnya gitu. Nah ternyata yang bayar tuh lumayan, ada yang mau bayar 100.000, ada yang bayar 10.000 juga ada, tapi yang bayar 300.000 juga ada gitu. Kayak kita bisa.com ya. Iya, jadi kayak gue nge-combine semua ilmu yang gue punya gitu. Iya. Dan akhirnya ya alhamdulillah kekumpulnya lumayan gede, bisa ya ngajar beberapa kali bisa dapat 1 jutaan lebih lah gitu si tutornya gitu. Nah since then seikhlasnya tadi kita jadiin produk yang established lah, namanya Taman Kelas Seikhlasnya. Kalau yang tadi berbayar Taman Kelas Plus, kalau ini Taman Kelas Seikhlasnya. Dan kita coba beberapa kelas, ada satu kelas dia dari namanya sama Kak Izati, itu dia ngajar UX writing gitu. Dia orang Gojek, dia juga pernah penulis, punya loyal audience juga. Kita bikin kelas kelasnya. Itu yang join ada 700-an gitu. Dan yang aktif waktu itu datang pas di hari hanya tuh 400 orang. Dan kekumpul ya kurang lebih dalam sekali kelas Kak Izati ngajar 3 jam, kurang lebih lah 3 jam. Dia bisa beli iPhone SI yang baru sekali ngajar ya. Nah jadi kayak kita bisa ngeliat visinya Taman Siswa kan dari dulu, how can we empower tutors gitu. Kita bisa empower ordinary people to do extraordinary things sebetulnya. Kita pengennya gitu kan. Yang mana kalau produk education technology lain kan kayak mereka build aja produknya di website. Jadi lu kayak buat ekosistem sih jatuhnya ya. Exactly, ekosistem. Gue nyebutnya ekosistem sih emang. Wah, ekosistem berat sih menurut gue. Jadi kayak makanya gue nyebutnya sekarang Taman Siswa is Tokopedia of Education. Oke. Gitu, ada semua end to end lah. Kita coba yang mana emang challenge-nya gede banget gitu. Kalau corona kayak gini tuh peminatnya lebih banyak gak sih berarti harusnya? Karena kan orang depan elektronik semua nih semua. Yap. Tergantung gimana cara kita jual kelasnya seperti apa. Dan sebenarnya sekarang yang jadi main target kita adalah gimana cara kita ajakin orang-orang yang memang sudah punya audience untuk bisa ngajar. Gitu. Karena ternyata kayak experience untuk lu diajar sama idola lu itu bener-bener sesuatu yang beda gitu. Gimana ya rasanya gue? Iya, ngerti. Oke, karena udah lama banget nih, jadi gini. Dari SMA bahkan sampai 2019 tadi itu mungkin titik poinnya kali ya. Turning point ya. Sampai sekarang. Dan di luar sana mungkin banyak banget orang-orang yang, apalagi waktu kita sebagai anak-anak kuliahan itu yang udah punya startup, udah punya ide sendiri, punya ini, dan banyak banget lomba-lomba di luar sana kan. Yep. Dan lu tuh, masalah lu tuh kayak banyak banget dari yang lu sebutin. Iya gak sih? Yep. Prinsip apa yang lu pegang untuk menghadapi sekian banyak banget masalah kayak gitu, dan untuk menjaga konsisten lu, dan buat teman-teman di luar sana yang lagi ngejar sesuatu nih gitu. Apa sih yang lu pegang? Gue sebenarnya inspired banget sama Simon Sinek sebenarnya. Kan kayak dia udah kayak guru lah gitu. Dia nulis buku namanya Infinite Game. Yang intinya adalah, pesan gue adalah understand the game you're in. Jadi game di dunia ini ada 2, infinite game, finite game. Finite game adalah game yang rule-nya ada, pemainnya jelas, dan tujuannya adalah untuk win or lose, menang atau kalah. Futsal, main basket, itu semua jelas. Infinite game adalah game yang tujuannya adalah untuk perpetuate the game, untuk kayak game itu tetap berlangsung terus. Pemain yang nggak jelas, nggak ada rules yang benar-benar fix gitu. Contohnya adalah bisnis. Betul. Gitu.
kayak di bisnis kita nggak bisa ada menang kalah, orang baru menang, Zenius menang itu kayak nggak bisa. Iya, kita Mereka nggak tahu, sama-sama. Nggak ada rule yang Matrixnya set. juga ya. Iya, gitu. Nah, selama ini yang gue coba lakukan adalah gue sebisa mungkin living an infinite game, gitu. Create something that lasts, gitu. Sesuatu yang emang selalu bisa hadir, gitu. Selalu bisa sustain, gitu. Jadi kayak misalnya gue kalah ini kalah itu, sekalipun gue 2019 juga gue maju BEM UI, yang mana kayak udah puncaknya politik lah di kampus, dan gue kalah lagi saat itu. Tapi seenggaknya idea gue tetap live on gitu, tetap berlanjut. Program-programnya juga gue tetap jalanin gitu. Jadi kayak if you create something that is built to last, you will never lose. Karena you understand your game. Game gue bukan menangin politik, game gue bukan jadi mahasiswa terbaik, game gue bukan jadi bisnis yang paling kaya, bukan jadi unicorn, tapi game gue adalah how can we create something that last, yang sustain, yang terus bisa ada, yang terus bisa bantu orang gitu. Dan dengan lu punya prinsip kayak gitu, no matter what happen, lu nggak akan terlalu stres di hidup. Kayak lu kadang posisi di bawah, kadang di atas, kayak it's all temporary gitu. Yang penting adalah if you keep, apakah lu keep going atau enggak gitu. Oke, thank you banget Res. Oke, siap. Udah sharing banyak banget. Sampai habis nih kopi gue dikit lagi. Gue kalau pengen disimpulin tuh bingung banget nih kalau banyak banget kayak gini nih. Sekarang lagi apa nih kalau di Taman Siswa? Untuk sekarang banget ada project apa dalam waktu dekat? Program apa yang mungkin bisa lo sharing nih? Oke. Jadi di Taman Siswa sekarang kita kan lagi iterasi website ya, biar fiturnya lebih banyak. Kita mengintegrasi beberapa fitur buat payment, buat dashboard dan lain-lain. Cuma salah satu project terbesar yang kita mau coba bikin tahun ini adalah Seikhlasnya Festival. Wow. Jadi gimana caranya? Namanya udah keren banget. Seikhlasnya Festival. Jadi kayak kita mau bikin 1 bulan atau ya 1 bulan lebih lah, suatu kelas yang isinya tuh top. Kita pengen nyari top tutors yang bagus, dan kelasnya tuh Seikhlasnya. Ini udah berjalan atau mau? Ini spoiler. Oh, spoiler. Nanti paling ya insya Allah sebulan atau 2 bulan lagi deh ada gitu. Dan temanya adalah tentang product design. Karena buat jadi product designer itu ya secara lu kalau misalnya jadi pekerja product design gajinya gede. Dan tapi permasalahannya adalah untuk lu bisa jadi product designer itu udah berprivilege, nggak semua orang bisa punya akses untuk belajar tentang desain dari best practice-nya. Gitu. Jadi kayak itu yang kita pengen coba bikin dengan harapan temanya sih pengennya sih merdeka dalam desain ya. Gitu. Jadi setiap orang yang pengen jadi desainer tuh kita merdekakan gitu. Lo nggak usah bayar course yang mahal-mahal, dari sini aja bayar Seikhlasnya. Dan lo bisa interaksi langsung sama tutor-tutor ternama lah, nggak cuma di Indonesia bahkan di Asia. Oke, kalau ada orang yang pengen tahu nih Taman Siswa bisa diakses di mana? Kalau di Taman Siswa bisa di Instagram dulu @tamansiswa_. Kalau di website taman-siswa.com. Itu dia. Semoga orang di luar sana banyak banget yang tertarik sama program lo. Sukses terus buat program lo, buat kedepannya. Dan sampai jumpa di X9 selanjutnya. Dadah!